Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa qad fazal mu'minun muttaqun. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang telah memberikan begitu banyak ragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pagi ini dengan izinnya kita bisa berkumpul di rumah yang mulia dalam satu rangkaian acara majelis ilmu di tema tanggung jawab pendidikan entrepreneurship kepada anak. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian, tema tentang tanggung jawab entrepreneurship ini merupakan tema yang sangat realita, ya, artinya sangat korelatif dengan hampir semua kebutuhan kita. Saya akan mulai dulu dari sebuah teori sederhana, betapa kita mewariskan nilai ini sangat penting kepada anak-anak kita. Dulu waktu SD SMP kita pernah belajar tentang manusia purbakala. Walau saya tidak percaya kepada teori ini, tapi ini saya angkat untuk sekedar memudahkan cara berpikir kita. Ketika di era zaman batu atau saat kehidupan manusia nomaden berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sumber penghidupan, entah air maupun makanan, maka teknologi atau keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan-keterampilan yang memang bisa membuat manusia itu bisa bertahan. Keterampilan berburu, keterampilan memanjat pohon, keterampilan membuat trap atau jebakan, keterampilan mengetahui musim, keterampilan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih menjanjikan. Itu adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk diajarkan orang tua kepada anaknya supaya bisa bertahan hidup. Sampai kemudian manusia berpindah ke zaman agraria, di mana binatang yang liar ataupun buas itu bisa dijinakkan. Manusia mulai bercocok tanam, unggas-unggas mulai dibudidayakan. Tentu saja keterampilan yang harus diajarkan kepada anak menjadi berbeda dibandingkan ketika masih di era zaman nomaden atau zaman batu tadi. Kalau ada orang tua yang saat sebutlah bapaknya hidup di zaman nomaden, ya, anaknya hidup di zaman agraria, lalu sang ayah berbekal pengalaman masa kecilnya, dia ingin tetap memaksakan keterampilan tersebut kepada anaknya. Sang ayah memaksakan anaknya harus pintar memanjat pohon yang tinggi. Sang anak memaksakan anaknya untuk pandai berburu binatang, menembak, memanah, menombak, membuat jebakan. Sang anak memaksa anaknya untuk kuat berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Barangkali si anak akan bingung dan heran. Anak akan membantah dengan mengatakan, ngapain Pak capek-capek manjat pohon? Ngapain bingung-bingung bikin jebakan? Ngapain harus pintar memanah, menembak atau menombak? Lalu ternak kita, kandang kita begitu banyak, ternak kita begitu
ribuan jumlahnya. Ngapain kita susah-susah? Kebun sawah ladang kita berhektar-hektar luasnya. Ya, maka kalau anak dipaksa untuk mempelajari ilmu dan keterampilan seperti bapaknya yang hidup di zaman batu atau yang Ramadan tadi, anak tadi pasti akan protes. Justru bahkan keterampilan itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Ilmu yang harus diajarkan kepada anak tadi adalah ilmu tentang bagaimana mengembangbiakan varietas tertentu, bagaimana kemudian mengkawinkan jenis domba, ayam, unggas atau binatang-binatang ternak yang lainnya, bagaimana kemudian mengerti cara penyerbukan, setek dan seterusnya. Maka tidak diperlukan lagi keterampilan menembak, menombak, membuat jebakan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam hal ini, kalau teori tadi kita bawa pada kehidupan kita hari ini, relevan tidak kira-kira Pak? Dulu ya, waktu zaman kita kecil, generasi bapak-bapak, generasi yang lahir pada tahun 70, 75, 80, maka sangat berbeda sekali dengan generasi milenial kesini yang lahir setelah tahun 2000. Kita lahir dulu tidak ada teknologi telekomunikasi secanggih sekarang, transportasi sangat terbatas, ilmu pengetahuan sangat langka. Guru kita cuma 2, guru di sekolah dan bapak ibu di rumah. Tapi kalau kemudian hal itu ingin kita coba terapkan kepada anak kita hari ini, pasti akan banyak orang tua bapak ibu yang kemudian ujung-ujungnya hanya bisa ngomel dan marah. Ujung-ujungnya hanya mengatakan anak sekarang beda, tanpa dia kemudian mengerti bagaimana mencarikan solusi dan jalan keluarnya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya tanggung jawab pendidikan entrepreneur. Jangan samakan entrepreneur itu dengan dagang, jangan samakan entrepreneur itu dengan bisnis. Entrepreneur ini adalah tentang kemampuan bertahan hidup dan kemampuan menyelesaikan aneka masalah dan problematika kehidupan. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang semuanya. Ya, bedakan antara entrepreneur dengan bisnis, bedakan antara entrepreneur dengan dagang. Bahwa dagang, bisnis, jualan itu bagian daripada entrepreneur, tetapi entrepreneur bukan hanya jualan. Entrepreneur bukan hanya dagang, tetapi dia adalah tentang mentalitas yang dimiliki oleh seseorang untuk punya kemampuan bertahan menghadapi segala problematika kehidupan, yang kalau saya singkat dengan kalimat begini: mereka yang dewasa dan bertanggung jawab, ya, pemilik mental entrepreneur adalah mereka yang punya kemampuan untuk menyelesaikan apapun masalah kehidupan yang dihadapi dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang singkat, dengan hasil yang terbaik. Caranya profesional, waktunya singkat, hasilnya sangat baik. Ya, inilah yang disebut dengan mental entrepreneur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada banyak alasan kenapa kita harus mengajarkan mental ini atau pendidikan entrepreneur ini kepada anak-anak kita. Ya. Ada banyak riwayat pesan Nabi SAW. Salah satunya adalah hadis yang paling populer tentang fitnah akhir zaman, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita illailil muslim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya." Persiapkan bekal. Badiru bil amal, bersegera kalian mengumpulkan perbekalan. Fitanan kaqita'il lail, karena akan datang pada kehidupan kalian ujian, fitnah kehidupan yang bentuknya bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Nabi menggambarkan ujian kehidupan yang akan kita hadapi ke depan seperti berada di sebuah tempat
di malam hari yang sangat gelap pekat. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang, tidak ada rembulan, bahkan sekedar cahaya kunang-kunang. Kalau kita berada di tempat yang asing, maka ini adalah keadaan yang membuat kita begitu panik, bingung harus berbuat. Dalam banyak gambaran saya sering angkat, kalau tema kita, kajian kita ini malam hari, tiba-tiba lampu mati, nggak ada yang bawa senter, lilin, korek api, nggak ada HP yang ada cahayanya, ya, benar-benar gelap dan pekat. Saya yakin Bapak Ibu akan panik semuanya, bingung, ya, akan terjadi kekacauan. Bapak nyari ibu itu bisa keliru loh, ibunya orang lain, gitu ya. Nyari anak bisa gandeng anaknya orang, nyari sendal bisa selen kiri kanan, nyari motornya itu bisa nggak nemu-nemu, ya, kemana kuncinya harus dimasukkan. Dalam suasana gelap kita nggak bisa membedakan mana orang soleh, mana orang toleh. Dalam suasana gelap kita nggak bisa membedakan mana perempuan berhijab, mana wanita pamer aurat. Dalam suasana gelap, ustadz dan penjahat tidak bisa kita bedakan. Maka dalam kegelapan itu yang kita butuhkan adalah cahaya. Cahayalah yang akan menuntun kita. Inilah bekal pertama, yaitu ilmu. Ya, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka di sana ada sejumlah alasan kenapa ilmu tentang kemampuan bertahan hidup ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, tidak ada yang pasti dalam kehidupan. Semuanya serba abstrak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari esok. Kenapa hari esok itu harus dipersiapkan? Karena memang hari esok itu abstrak. Hari esok itu tidak pasti. Hari esok itu gelap. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan. Seseorang tidak ngerti apa yang akan dia lakukan pada esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Masa depan itu juga gelap. Tidak ada orang yang tahu kapan dia akan meninggal dunia, di mana dan seperti apa keadaannya. Tetapi di sinilah perbedaannya. Orang yang punya bekal, orang yang punya persiapan, orang yang sudah punya planning, maka ketidakpastian itu bisa didekatkan untuk menjadi hampir pasti. Ya, sekali lagi, mereka yang punya bekal, mereka yang punya persiapan, maka ketidakpastian, kegelapan bisa didekatkan untuk menjadi lebih pasti. Ya, secara contoh sederhana, kalau kita tanya kepada gelandangan, pengemis, pengamen di perapatan di lampu merah, tanya kepada mereka kalau dengan ketemu, Mas, nanti malam makan apa? Besok pagi makan apa? Mereka akan kebingungan. Mau makan siang ini saja belum ada, apalagi nanti malam dan besok pagi. Tapi barangkali berbeda kalau kita tanya istri kita, Mi, ntar siang makan apa? Kulkas dibuka, ada daging, ada telur, ada ayam, ada bakso, macam-macam lengkap itu freezernya. Bahkan dia nanya mau dibikinin apa, begitu ya. Walaupun belum tentu nanti siang itu sesuai rencana, ya sudah request bakso aja. Tiba-tiba sebelum bikin bakso kok tetangga sebelah antar sop kambing misalnya, ya. Tapi nggak tiap hari itu jalan, ya. Artinya yang berlangsung dalam kehidupan kita itu adalah seringkali sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, peristiwa hari ini kumpul dengan taklim seperti ini ada peristiwa yang direncanakan. Kalau nggak direncanakan, saya nggak akan tiba-tiba datang ke sini. Ya, terlepas bahwa mungkin seperti kemarin ternyata close karena saya orang sehat misalnya. Tapi itu bukan setiap saat. Ya, itu sesekali. Namanya kehidupan, kesimpulannya kita ambil dari kebanyakan, bukan dari kasus insidental. Maka inilah yang Nabi katakan, ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah, bekerjalah, setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Takdir itu gaib, tetapi takdir itu
bisa kita jemput seperti apa yang kita inginkan kalau kita melakukan semua perencanaan tadi dengan baik. Walaupun tentu saja Allah Maha Kuasa untuk merubah semuanya, tapi Allah mengajarkan tentang sunnatullah, hukum sunnah kauniyah, bahwa orang kalau begini nanti akan terjadi begitu. Ya, baik. Ini poin pertama, alasan kenapa kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang yang benar, karena tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa kita tebak tentang masa depan. Tapi sekali lagi, bagi yang punya rencana, maka masa depannya akan menjadi sedikit lebih tepat daripada mereka yang tidak punya perencanaan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bisa melihat mereka yang punya program, yang punya planning, yang punya kurikulum, itu hasilnya bisa dievaluasi. Ya, coba lihat itu anak-anak yang sekolah SD, kurikulumnya jelas, target hafalannya jelas. Ya, maka dari dia dimasukkan gak bisa baca, gak bisa tulis, gak punya kawan, gak punya keterampilan, lulus SMP, lulus SMA, dia memiliki banyak sekali keterampilan dan keahlian. Kenapa? Karena kehidupan mereka diprogram. Kenapa kita yang setelah berumah tangga kemudian hidupnya begini saja? Karena memang kebanyakan kehidupan kita tidak menggunakan plan dan rencana. Ya. Yang kedua, alasan kenapa kita harus mengajarkan entrepreneur kepada anak kita, ya, adalah bahwa tidak ada yang aman dalam hidup ini. Semua ada resikonya. Ya, entrepreneur itu adalah manajemen mengelola resiko. Ya. Dalam hidup ini ada resiko yang pasti dihadapi, tapi ada resiko yang tidak boleh kita pikul. Ya, apapun pasti ada resikonya. Ya, Anda jualan dengan potensi resiko tidak lama. Tetapi bisnis investasi di tempat-tempat yang tidak jelas, cukup dengan modal 2 juta Anda akan menjadi miliarder dalam waktu sekian. Ini adalah resiko yang sudah tidak masuk akal, begitu ya. Artinya kemungkinan hilangnya besar. Dalam konteks entrepreneur, maka orang sadar betul bahwa di dalam menghadapi resiko ini dibutuhkan yang namanya nyali, keberanian untuk menghadapi. Nah, entrepreneur ini adalah pendidikan tentang mengajarkan anak kita punya nyali. Bukan sekedar berani. Berani itu tentang resiko menghadapi kematian. Tapi nyali itu resiko menghadapi konsekuensi kehidupan. Banyak loh orang-orang itu yang berani tapi nggak bernyali. Itu preman-preman tawuran, ya. Itu pemberani Pak, tapi nggak punya nyali. Ya. Maksudnya apa? Nyali ketika mereka harus menghadapi realita bahwa dia masuk penjara itu besok anak istrinya susah juga, gitu. Ya. Anak muda mungkin banyak berani nikah, tapi nggak punya nyali ketika menghadapi istri dengan sekian banyak sekali tuntutannya. Hanya berani ngambil anak orang, tapi nggak bernyali ketika harus memenuhi tuntutan dan harapan. Ya, banyak orang yang berani, tetapi tidak memiliki nyali ketika sadar betapa besar resikonya. Ya, maka entrepreneur ini tentang membangun nyali kita, membangun mental kita. Kenapa, Bapak Ibu sekalian, hari ini terjadi pergeseran tentang definisi akil balik pada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita hari ini banyak yang cepat balik secara fisik, tapi terlambat akil secara mental. Ya, sebenarnya begini, dalam kitab-kitab fikih itu yang ada istilahnya hanya balik, bukan akil balik. Kenapa? Karena ketika para ulama menyebut kata-kata balik, maka pasti dia itu akil. Ya. Tetapi hari ini agak berbeda. Setelah kita mengenal istilah remaja, ini nggak pernah dikenal loh, kata-kata remaja dalam Islam itu nggak pernah dikenal. Ya, remaja itu baru muncul kalimatnya sekitar tahun 50-an. Dulu di abad-abad pertengahan nggak ada istilahnya. Islam itu hanya mengenal usia anak kecil, sobi 7 tahun ke bawah, mumayyiz 7
7 tahun sampai 14 tahun. 14 ke atas statusnya apa? Balik dewasa. Ya, ditandai dengan mimpi basah atau tumbuh bulu kemaluan. Ya, maka kalau ulama dulu Sufyan bin Uyainah misalnya, ketika anaknya cerita, aku tadi malam mimpi basah. Oh, kamu sudah mimpi basah? Ya sudah, siap-siap. Nah, besok Abi cari istri buat kamu. Gitu. Ya. Ada nggak yang berani kayak gitu sama anaknya? Mimpi basah, besok dicari istri. Kenapa? Sudah balik. Nah, kita ini mendefinisikan balik sekedar wajib sholat sama wajib puasa. Padahal kalau sudah balik itu wajib zakat, wajib haji, wajib umrah, wajib mencari nafkah. Ya, maka dulu standar ngasih nafkah orang tua kepada anak berhenti di usia balik. Begitu balik, Abi sudah gak punya tanggung jawab mencari nafkah buat kamu. Kamu harus sudah cari sendiri, sebab kamu sudah punya buku catatan pahala dan dosa. Tidak ikut sama bapaknya, tapi sudah punya rekening tersendiri. Kamu berbuat baik, pahalanya buat kamu. Kamu punya dosa, kamu yang menanggung resikonya. Nah, kalau masih mumayyiz ataupun balita itu semuanya jadi milik orang tuanya. Tapi begitu dia balik, maka dia sudah mandiri sepenuhnya. Nah, masalahnya muncul istilah remaja, istilah nanggung, istilah tengah-tengah. Disebut dewasa masih kekanak-kanakan, disebut anak-anak badannya tinggi besar, gitu kan? Ya, ini gak adil ya sebetulnya istilah remaja itu. Coba jangan masuk ke tempat manapun, wisata manapun, tiket cuma 2, anak-anak sama dewasa. Mana ada tiket kereta api remaja? Itu nggak ada. Tiket pesawat remaja itu nggak ada. Masuk kebun binatang, masuk wahana, masuk dunia wisata, tiketnya cuma 2, anak-anak sama dewasa. Nggak ada tiket remaja. Karena remaja ini adalah fase disebut anak-anak sudah kebablasan, disebut dewasa masih kekanak-kanakan. Ibarat dia itu jenis kelamin, nggak laki nggak perempuan, masuk toilet umum membingungkan, gitu ya. Masuk ke toilet perempuan pada jerit, gitu kan? Masuk ke toilet laki-laki pada kaget, begitu ya. Ini remaja ini kayak begini. Islam tidak mengenal istilah remaja. Nah, sayangnya nama ini sudah mendunia, bahkan diterima di dunia Islam. Remaja masjid, gitu kan? Ya. Dalam Islam itu adanya pemuda. Dulu itu kan panggilannya pemuda, panggilannya Bung, gitu ya. Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sarir, gitu ya. Gak ada panggilan remaja-remaji itu gak ada, ya. Makanya mereka begitu masuk umur 15 tahun, 16 tahun sudah siap pisah dari orang tuanya. Gak ada fase yang kemudian badannya tinggi besar tetapi ya tongkrongannya ninja, HP-nya iPhone, pulsanya minta sama orang tua, itu kan ya. Fenomena hari ini, masya Allah, baliknya kemajuan, akhirnya kemunduran. Ya, umur 13 sudah balik, udah mimpi basah, 11 tahun sudah haid, gitu kan? Tapi umur 23, anaknya sudah 2, masih numpang sama mertua. Ya, ini yang dikatakan baliknya kecepatan, akhirnya kemunduran. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini iya banget ya sih? Ya. Sedih ya, saya juga sedih. Ya. Ya, itu buat laki-laki ya Bu, anak perempuan kok sampai umur 30 kalau belum ada yang jemput ya tetap saja tanggung jawab orang tuanya. Ya. Tapi anak kita yang laki-laki 15 tahun harus diajarkan demikian. Maka kita nggak heran ya dulu kalau dengar ada ulama-ulama, tokoh-tokoh, para pemimpin perang umur 17 tahun berumah tangga, 16 tahun sudah jadi ayah. Itu nggak heran, karena mentalnya sejak kecil sudah diajari untuk menyiapkan mereka menjadi manusia akhir balik. Walaupun secara doktrin saya sudah mengatakan pada anak-anak saya, nah 15 tahun kamu sudah akhir balik. Abi sudah gak punya kewajiban mencari nafkah buat kamu. Ya, kalau Abi bayarin SPP kamu, itu bukan nafkah, itu Abi bayar haji sedekah sama kamu. Ya, cuman karena kamu masih sekolah. Tapi kalau kamu sudah nggak sekolah, jangan ada harapan minta sama orang tua.
17 sudah pengen berhenti sekolah, pengen bisnis, ya oke silakan, tapi jangan harus minta sama orang tua. Udah selesai fase hidup. Ya bahwa sesekali kita ngasih sebagai hadiah, wajarlah dari orang tua kepada anak, tapi doktrin itu harus ditanamkan. Ya. Kenapa? Anak dengan mentalitas yang tidak keburu ambil tapi terbalik, ini anak-anak yang sangat memberatkan orang tuanya. Gak peduli dengan beban penderitaan orang tuanya. Bapaknya cuma tukang sapu, ibunya cuma tukang cuci. Karena pergaulan anaknya kumpul dengan remaja model kayak begitu, maksa motor orang tuanya, minta belikan motor. Kalau nggak rumah dibakar, kalau nggak nanti dia ngancem mobil, kalau nggak nanti dia akan kabur dari rumah nggak balik-balik lagi. Ini mentalitas generasi hari ini yang orang bilang seperti generasi strawberry, disenggol lecet, ditindih menyet, gitu ya. Dulu kan kita mental karet mentah ya, batin mental gitu ya. Mohon maaf ya, generasi saya Ustaz Zuher lulus pondok dibuang kemanapun orang tua nggak nanya-nanya, gitu kan? Orang tua sekarang ya Allah, anaknya ditugaskan, pokoknya harus ada jaminan, bisa tempatnya aman, ya harus ada sinyal, bisa ditelepon sewaktu-waktu, bla bla bla. Kita dulu yang 2 tahun 3 tahun orang tua nggak cari, wis pasrah bapak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan kepada Allah. Ini anak sudah diwakafkan buat pondok, kan begitu. Dulu kita kayak begitu, ya. Nah, tapi kita hari ini sedang menghadapi generasi yang saya bilang ibarat singa, mereka sudah nggak bisa menaung. Ibarat singa, bisanya mengembik, suara domba, gitu kan? Ya, ini sudah masya Allah, ya. Lihat anak-anak sekarang kerja itu cepat, pengen cari eksistensi, jangan ada yang istiqomah, kan gitu. 2 bulan pindah, 3 bulan pindah, 4 bulan pindah. Beda dengan generasi kita itu, ya. Untuk yang namanya kerja di sebuah tempat, totalitas di sana karena harus bertanggung jawab. Anak-anak muda kita sekarang sudah banyak yang kemudian meninggalkan dunia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alasan ketiga, hidup kita makin keras dan makin berat. Kalau dalam bahasa hadis, layak di zaman illa kana syarrun minal amsi. Tidak akan datang suatu zaman kecuali akan lebih buruk daripada hari sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, isu 2023 mungkin sudah ada yang meraba-raba. Ada apa ya dengan 2023? Kok semua pihak pada berbicara tentangnya? Isu resesi global, ya. Dan kita sudah bisa mulai merasakan suasananya kok agak sepi, ya, melambat. Ekonomi kok kayak begini, ya. Kalau alam, analisa simpelnya pandemi kemarin semuanya pada shutdown, semuanya pada tiarap. Seperti kalau kita buka komputer shutdown, mati total, ya, nggak ada aktivitas. Ini tentang penyakit, tentang kesehatan, tapi dampaknya melebar ke semua bidang kehidupan. Politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keluarga menjadi korban, ya. Nah, tapi Anda tahu, dalam suasana ekonomi melemah, tidak ada transaksi, tidak ada aliran dana dari tengah masyarakat, Amerika mencetak mata uang dolar gila-gilaan daripada sebelumnya, sehingga uang yang beredar di atas jauh lebih cepat daripada ekonomi yang berputar di bawah. Maka dampaknya harga-harga akan mengikuti pusaran mata uang tadi yang begitu kencang. Karena teori ekonomi simpelnya begini, kalau benda yang beredar ini ada 1000 botol, maka duit yang ada di masyarakat nilainya sama dengan 1000 botol. Ini 1 botol 10.000 misalnya, maka uang yang beredar harus ada 10 juta. Ya, kalau tiba-tiba uang yang beredar itu sampai 100 juta, maka otomatis ini yang tadinya 10.000 naik jadi 100.000. Itu kira-kira begitu. Teori mudahnya begitu. Ya, maka ketika ini terjadi, disinilah masyarakat bawah menjadi korban. Walaupun untuk Indonesia ini agak sedikit tertolong. Kenapa? 60% ekonomi itu berputar pada sektor real dengan masyarakat. Beda dengan masyarakat dunia yang lain yang mengandalkan pemerintah sepenuhnya. Sehingga begitu pemerintahnya goyang, bawahnya juga akan terguncang. Indonesia ini
warung kopi masih tetap jalan, gitu kan? Ya, nongkrong makan masih biasa. Karena memang apa? Kita bergerak mandiri semuanya. Ini salah satu keuntungan negeri Indonesia. Dengan tinggal di Singapura beda cerita, ya. Atas goncang itu langsung berdampak pada bawahnya karena sepenuhnya memang disuplai oleh pemerintah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita balik lagi pada tema kita bahwa hidup kita makin berat, bukan makin ringan. Ya. Maka dibutuhkan keterampilan khusus. Seperti cerita tadi, kalau sebelumnya ahli memanah, ahli menembak, ahli berburu, tapi sekarang kambingnya sudah ada di kandang. Keterampilan berburu masih dibutuhkan? Sudah tidak dibutuhkan. Ya. Yang dibutuhkan adalah keterampilan nyari makan kambing, keterampilan mengembalakan, keterampilan mengembangbiakan, keterampilan untuk bagaimana supaya lebih cepat gemuk, bagaimana caranya tidak sakit, kan begitu? Ya, ini keterampilan yang dibutuhkan pada era agraria tadi. Maka kita sadar ada faktor keempat, apa itu? Anak-anak kita hari ini hidup di era disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah hilangnya sejumlah pekerjaan, tidak berlakunya sejumlah keterampilan. Saya ingat ketika tahun berapa dulu ya, Bapak Anies Baswedan awal menjabat sebagai wali gubernur Jakarta, di hari pendidikan nasional beliau cerita waktu kecil beliau tuh senang banget lihat tukang pos lewat di depan rumah, ya, karena banyak surat dan kalau dapat surat, dapat paket, dapat wesel itu senang ngepol. Seperti kalau kita dulu di pondok ada pak pos itu senangnya bukan main, ya, dapat surat, dapat wesel, aduh masya Allah rasanya itu ya. Kalau hari ini kan tukang paket lewat rumah kita suaminya gengel gitu kan ya. Shopee lagi gitu ya. Nah dulu kita tuh senengnya pol dapat paket ya. Akhirnya Anies Baswedan ditanya cita-citanya apa? Pengen jadi tukang pos gitu ya. Cita-citanya waktu kecil pengen jadi tukang pos. Lalu diingatkan oleh orang tuanya ya. Kemudian beliau mengubah cara berpikirnya. Jangan bertanya kepada anak besok kalau gede mau jadi apa. Kenapa? Jangan-jangan mau jadi apanya besok sudah nggak ada gitu, ya. Tapi apa? Apa yang akan kamu lakukan nanti? Ya. Apa produk apa, strategi apa, teknologi apa yang akan kamu ciptakan nanti? Bukan kamu ingin jadi apa? Kenapa? Jadi apanya itu nanti besok sudah nggak ada lagi, ya. Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang dimaksud dengan bagaimana kita melihat bahwa banyak sekali perpindahan dari era before milenial dengan after milenial ini, berapa ribu jenis pekerjaan yang sudah tidak lagi dipakai. Dulu tahun 2000-an slogannya Telkomsel, bukan Telkomsel, warga komunikasi ya, yang namanya Wartel itu slogannya apa? Bisnis yang tidak bakal pernah rugi. Itu slogan tahun 2000. Berapa lama bertahan? Masih ada yang bukan kayak begitu? Dulu itu kayaknya bangga banget ya, seneng banget punya KBU gitu kan ya. Wah punya sekian, wis kayak mesin ATM itu ibaratnya ya. Orang antri pengen nelpon begitu. Berapa tahun itu bertahan? Hilang bisnis itu sekarang. Ya. Akhirnya berubah menjadi warnet. Orang pada bikin warnet, berapa tahun warnet bertahan? Ya, Nokia dengan sombong dan arogan, yakin tidak akan mampu, kemudian berhasil menyalipnya. Perusahaan dengan ribuan puluhan ribu karyawan itu akhirnya tumbang, kan begitu? Ya, muncul kemudian teknologi BlackBerry, ya, sombong dan bangga juga, akhirnya perusahaan juga tumbang, muncul dengan smartphone. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai yang namanya barangkali perusahaan transportasi, taksi, ojek itu awalnya merasa tenang. Begitu datang aplikasi Gojek, Grab dan sebagainya, mau tidak mau perusahaan besar itu juga mengikuti, ya. Dan hari ini kita sudah menyaksikan banyak sekali jenis pekerjaan yang gulung tikar. Maka saya kan jualan buku Bapak Ibu sekalian, ya. Alhamdulillah saya
termasuk yang untuk teknologi nggak terlalu tua, ya, tapi juga bukan kemudahan. Sehingga ketika saya melihat teman-teman yang usianya 50 tahun, 55 tahun, teman-teman yang jualan buku dan tidak mengikuti perkembangan teknologi, rata-rata belum nikah semua. Hampir semua kawan-kawan bisnis, entah di Jakarta, di Sumatera, yang mereka itu generasi tua tidak berhasil mewariskan itu kepada anak-anaknya, tidak mengupgrade dengan mendatangkan generasi muda, itu tokonya raya tua lah, yang sudah, ya, gak ada yang datang, sekedar menghabiskan sisa-sisa barang, ya. Dari zaman kita dulu nggak punya, hanya jualan sepeda ontel, mereka punya toko besar. Hari ini kita keliling, mereka sudah mulai habis. Ya, ini adalah fakta. Maka apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Bapak Ibu sekalian, berikutnya bahwa di antara penyebab pentingnya kita mengajarkan ilmu ini adalah bahwa sangat mungkin bencana itu datang secara tiba-tiba. Allah sudah mengingatkan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ingat, rumus tawakal di dalam Islam itu berbeda dengan Qadariyah, berbeda dengan Jabariyah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Kalau Jabariyah itu pasrah bongkohan, semuanya sudah ditakdirkan. Kalau takdirnya kaya ya terkaya, walaupun kita itu kerjanya tidur saja, ya. Sementara kalau Qadariyah ini paham anti takdir, meyakini bahwa semua perbuatan itu tanggung jawab manusia, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kejadian peristiwa yang kita alami itu adalah sesuatu yang memang muhdatsun, sesuatu yang baru saja, atau sudah dicatat 50.000 tahun sebelumnya? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, bahkan sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum kalian diciptakan, sudah kering tinta, ya. Rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat, wajah fatis suhuf, lembaran itu sudah kering tintanya, ya. Maka sahabat tadi bertanya, lah kalau miskin sudah takdir, kaya sudah takdir, sakit sudah takdir, sembuh juga takdir, jomblo itu takdir, kawin itu takdir, fafi mal amal, terus buat apa kita bekerja, ya? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, bal ikmalu fakul yassarun lima khuliqalahu. Tapi kalian tetap harus berbuat, harus bekerja, harus beramal, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Ada 3 teori tentang bagaimana memahami hadis ini yang saya rasakan cukup simpel dan mudah untuk kita pahami, ya. Pernah dengar istilah yang namanya butterfly effect, domino effect, ya. Butterfly effect itu teori tentang kepakan sayap kupu-kupu. Ada 2 makna di dalam teori kepakan sayap kupu-kupu. Yang pertama, teori tentang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Butterfly effect itu bercerita, ya, tentang kepakan sayap kupu-kupu. Kalau ada seekor kupu-kupu hinggap di muka kita, lewat di muka kita, saat kita keringetan karena olahraga, dia memakan sayapnya. Ada rasanya nggak? Ada efeknya nggak? Nggak ada, ya. Kupu kecil, sayapnya juga kecil. Tapi ternyata dalam teori disimulasikan 2 miliar kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya bersama-sama di hutan Arizona bisa berdampak badai di pantai California 1 bulan kemudian yang meluluhlantakkan pantai Texas. Ya, itu teorinya begitu. 2 miliar kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya bersama-sama akan berdampak 1 bulan kemudian badai di pantai California yang akan menghancurkan semua perumahan di sana. Kalau ada yang meludah di sini, terasa nggak? 1 orang meludah, mungkin nggak kelihatan pas di wilayah kita. Tapi kalau 10.000 orang meludah bareng-bareng,
jadi kolam itu, ya. Kami jangan meremehkan yang kecil-kecil, jangan meremehkan yang sedikit-sedikit. Kenapa? Ketika dilakukan secara istiqomah, dampaknya nanti serius. Anda nabung 10.000 rupiah sehari, nggak terasa itu satu mangkok mie ayam nggak cukup. Tapi istiqomah melakukannya selama 30 tahun dari sejak berumah tangga, berangkat itu haji. Jadi ya, saya teringat anak kami yang dulu di pondok waktu kelas 2 SMP suka ngumpulin mufrodat. Namanya santri kan harus menghafal vocabulary sih, menghafal kosakata. Akhirnya kosakata itu dikumpulkan, ditulis, dicatat tiap hari 5 dihafal, dicatat. Sampai kemudian waktu kelas 3 SMP bilang sama saya, "Bi, aku sudah nulis banyak, ya bisa nggak dijadiin kamus?" Gitu kan. Kamus apa? Ya pokoknya ini aku sudah 1 tahun lebih nih ngumpulin kayak begini. Temen-temennya diajak, nggak ada yang mau. Ya, akhirnya saya terima, saya ketik, saya serahkan kepada tukang, kemudian dijadikan buku dan difotokopi, nggak dicetak, difotokopi untuk dibagikan kepada teman-temannya sebagai kenang-kenangan sebelum lulus dari pondok. Lulus dari pondok, pindah ke pondok berikutnya, kemudian datang lagi, "Bi, kalau dicetak bisa nggak, Bi?" Ya kelebihannya apa? Oh kamu sudah banyak kok. Ini kelebihannya beda, Bi. Ini banyak dipakai sama santri. Dialognya, ibaroh-ibarohnya itu suasananya pondok banget. Di kamus yang lain nggak ada. Bismillah, saya terima, diedit, dikoreksi, akhirnya dicetak 5.000 eksemplar. Saya kasih nama kamus santri, gitu ya. Akhirnya 5.000 eksemplar lulus dalam waktu 3 bulan. Ya, pas dia naik kelas 2 dikoreksi lagi, lalu dia tunjukkan sama teman-temannya. 3 bulan royaltinya 11 juta rupiah, gitu kan ya. Baru teman-temannya tadi bilang, "Ayo Ustaz, gawe bener yuk," gitu kan. Ya setelah, gitu ya. Ya, saya karena bikin lagi yang lain. Akhirnya lahir kamu santri baru 1, 2, 3, gitu kan ya. Asal Bapak Ibu tahu, beliau 20 tahun memutuskan untuk nikah, ya. Dan akhirnya setelah nikah istrinya dibawa ke Yaman dan saya bilang, "Kamu sudah berani ngambil anak orang, tanggung jawab," ya. Tapi nggak biayai kamu lagi, ya. Dulu waktu sekolah sebelum nikah masih dibiayai, tapi setelah nikah, dan kamu sudah berani nikah ya tanggung resiko. Tapi alhamdulillah ya, karena dari kamusnya tadi 1 tahun nggak mati 50-60 juta, gitu kan. Sehingga kalau buat menafkahi anak istri sudah cukup kayaknya, ya. Tanpa harus minta kepada orang tua. Sedikit demi sedikit, ya, baru nampak hasilnya. Ternyata satu pekerjaan simpel sederhana kalau ditekuni itu hasilnya nantinya. Ini teori butterfly effect. Jangan meremehkan belajar satu keterampilan, jangan meremehkan belajar satu ilmu. Yang rutin menghafal 1 hadis setiap hari itu dalam waktu 5 tahun, ya, Riyadhus Shalihin bisa hafal, gitu kan. Kalau istiqomah, ini yang namanya. Jadi bakat efek tadi. Jadi jangan mengatakan, ya memang dia takdirnya orang kaya, ya memang dia takdirnya pintar. Oh enggak, ini tentang betul takdir, tapi ada teorinya gitu, ya. Bakat efek yang kedua itu cerita tentang ada satu peristiwa yang bisa merubah sejarah hidup kita. Sebutlah, ada sejumlah preman yang melakukan aksi kejahatan, lalu dikejar-kejar oleh aparat keamanan. Di antara sekian preman tadi ada yang sembunyi di masjid. Pas lagi pengajian, temanya obatan nasuha, gitu ya. Ahli preman tadi antara dengerin ketakutan karena mau ditangkap dengan ketakutan karena dosa-dosanya banyak. Selesai pengajian dia mendekat kepada ustaz, cerita, tobat, hijrah, masuk pondok, jadi ustaz, jadi kiai, jadi mubalik. Pertanyaannya, dulu kalau nggak ikut kelompok preman penjahat tadi, bisa nggak dia kemudian jadi ustaz? Itu pintu masuknya kan karena dia jadi preman ya. Habis itu kemudian masuk di masjid, kan begitu. Tapi ingat, kenapa dari sekian penjahat itu kok yang tobat cuma dia? Inilah satu peristiwa yang Allah gerakkan. Kalau kita manfaatkan peristiwa yang Allah tawarkan kepada kita dalam
kehidupan, itu bisa berdampak kehidupan yang cukup serius dan cukup baik bagi kita. Ya, sebutlah anak kita sama-sama di pondok, tapi apakah semua alumni pondok kemudian jadi ustaz, jadi kiai, jadi wali? Ternyata tidak. Ya, ini tergantung peristiwa apa yang dihadapi, kemudian bagaimana meresponnya. Ya, maka kadang-kadang begini Bapak Ibu, kalau kami reuni ya, kita reuni di pondok, kan pondok kami per 5 tahun kita reuni. Itu kalau dulu reuni pertama ketemu sama teman-teman yang sudah 20 tahun nggak jumpa, 25 tahun nggak jumpa, lalu melihat kita komentarnya apa? Wah, kalau anak sih udah yakin dulu ente kan waktu di pondok sukanya begini, seneng kali kenapa seneng gini. Kalau jadi kayak begini wajar. Kalau anak kan dulu banyak pelanggaran, gitu kan ya. Wajar kalau hidupnya kayak begini. Jadi ini tentang apa namanya? Tentang butterfly effect. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya. Tidak semua orang yang kayak begitu nanti hidupnya juga akan begitu. Saya punya kawan sekelas nggak lulus, melanggar setiap waktu sampai jatah gundulnya itu tinggal 2 kali. Dari 14 jatah gundul di pondok itu tinggal 2 kali. Ya, hanya bertahan 4 tahun bersama kami. Pokoknya namanya nonton konser, kemudian ke bioskop, kemudian merokok, itu sudah menjadi inilah ya, makanan dia di pondok. Sampai akhirnya dia keluar dari pondok. 25 tahun gak jumpa, Masya Allah. Ketemu di Eropa, jenggotnya lebat, sudah jadi ustaz terkenal, perusahaannya banyak, istrinya 4, anaknya juga banyak, pesantrennya besar. Ya, saya bilang, gimana ente ceritanya kok bisa kayak gini? Masya Allah, begitu ya. Ya, bukan ini loh. Bukan yang anaknya 26. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya ini Allah Maha Adil ya terhadap nasib manusia. Oke, itu teori pertama tentang butterfly effect. Yang kedua apa? Teori tentang domino effect. Tahu domino effect? Kartu domino yang dijejer-jejer tuh, jejer-jejer terus disentuh, jatuh. Itu kalau di YouTube banyak sekali ya. Ya, kalau kita dulu kerja kan cuma gambaran, kartu remi atau apa ya, ditekuk, dijejer, kemudian disenggol satu jatuh semua. Gitu ya. Itu kalau di YouTube itu bikin simulasinya bisa berhari-hari. Partikel yang dibuat, artis yang dibuat itu macam-macam. Orang bikin sekali senggol itu nanti dalam waktu 5 menit, 4 menit tergantung videonya, bangunan yang besar itu bisa runtuh semuanya. Ya. Apa maknanya? Kita sering mendengar istilah efek domino. Karena setiap orang akan dimudahkan satu ditakdir siapa saja. Ada 3 teori namanya COVID tentang bagaimana memahami hadis ini. Adalah saya rasakan dunia kesehatan dan tapi ternyata dampaknya sampai kepada ekonomi. Pernah dengar istilah yang namanya politik, baik keamanan, dunia transportasi, efek kemudian dunia wisata. Bagaimana efek itu teorinya dampaknya. Gara-gara COVID banyak nggak yang kemudian mereka jadi miskin mendadak? Banyak nggak? Pertanyaannya, banyak nggak yang kayak mendadak? Gara-gara resesi, nanti ada yang bunuh diri, ada yang cerai, ya, ada yang kemudian mereka stres, tapi ada yang kemudian mereka ongkang-ongkang kaki, ada yang bisa menikmati kehidupan, ya. Maka dalam teori domino effect itu mengajarkan kepada kita peristiwa apapun tidak penting, yang penting adalah responnya. Ya, saya ulangi lagi, peristiwa apapun tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah respon kita terhadap peristiwa itu. Ya, nih misalnya begini, Presiden mengatakan 2024 nanti ekonomi kita akan meroket tinggi. Misalnya pernah ngomong begitu ya. Pertanyaannya, dijanjikan roket 80%. Yang tadinya gajinya 1 juta jadi 1.800.000, yang tadinya 10 juta jadi 18 juta. Pertanyaan saya, masih ada nggak gelandangan pengemis mengambil ketempatan? Masih ada? Masih. Ya. Tapi Presiden bilang 2023 tahun gelap, resesi ekonomi. Pertanyaannya, muncul nggak orang kaya baru nanti? Muncul, gitu ya. Maka jangan risau dengan peristiwanya, tetapi lebih fokus kepada persiapannya. Saya ada kisah nyata, 2 orang wanita, ini kejadiannya di Eropa sana, sama-sama mengalami musibah. Dua-duanya diperkosa oleh perampok di tengah jalan.
Dua-duanya menjadi korban. Tapi yang satu mengatakan begini, duh, sudah capek-capek saya mempertahankan kehormatan, ujung-ujungnya harus mengalami kenyataan yang pahit. Udah sekalian basah, nyebur aja mendingan. Akhirnya dia malah jadi pelacur sekalian. Tapi yang satu mengatakan, ini peristiwanya jahat, ini peristiwanya menyakitkan, tapi saya yakin Tuhan menghendaki kebaikan. Dia ini belajar kungfu, belajar jurus, belajar para pakar master dalam bidang dalam tema self defense, ya, bagaimana seni mempertahankan diri, gimana kalau dicegat, gimana menghadapi laki-laki yang kasar, sampai akhirnya dia memiliki banyak jurus dan dia bikin sebuah perguruan ataupun semacam lembaga yang mengajarkan kepada banyak wanita gimana ketika menghadapi pelecehan seksual. Dan dia gara-gara peristiwa itu justru memberikan banyak manfaat kepada manusia. Ini nggak bicara agama ya. Ini kita bicara tentang bagaimana dia menghadapi satu peristiwa sama dengan temannya, tetapi yang satu mengatakan udah basah sekalian aja jebur, yang satu mengatakan enggak, ini memang buruk, tetapi saya yakin Tuhan mengingat kebaikan buat saya. Akhirnya dia belajar banyak hal. Dan saya yakin dalam kehidupan kita mengalami Bapak Ibu sekalian, ya, pondoknya sama, sekolahnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Jangankan dan ini juga penting nantinya. Ketika kita jadi orang tua, jangan mengatakan kepada anak kita, kamu itu dari sekolah kan bareng sama dengan kakakmu dan sebagainya. Kok beda sih kamu sama kakakmu? Gitu ya. Ini namanya satu nasab beda nasib, begitu kan? Ya. Dan itu banyak terjadi. Ini realita ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ini seni tentang bagaimana kita memahami sebuah peristiwa. Bahwa yang paling penting adalah sikap kita. Ya. Anak-anak kita yang kayak begini perlu kita sikapi. Tadi saya sudah katakan, anak-anak kita sekarang ibarat singa yang tidak bisa mengaum, bisanya mengembik seperti domba. Ya. Terus apa solusinya? Gak bisa kita cuma ngomel marah-marah. Ya. Anak kita harus dilibatkan dalam banyak pekerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah tidak lepas tangan saat menghadapi masalah. Ini merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan sama orang tua. Dalam hal ini bapak. Kenapa? Bapak ini adalah pilar. Bapak Ibu bisa lihat masjid ini, ya, ada hashtag yang berbunyi suami setegar pilar. Ini masya Allah Pak, penting sekali Pak ya. Suami setegar pilar. Suami ini kita umpamakan tiang. Anda bisa lihat tembok itu nempelnya di tiang, balok bentangan panjang nangkringnya di pilar. Kuda-kuda yang sangat gagah kokoh, plafon, genting, atap semua bertumpu kepada pilar. Ya, jendela, pintu nempelnya juga kepada pilar. Sampai pemasangan lantai ini juga nggak bisa dilepaskan dari pilar. Maka jadi pilar harus kuat memikul semuanya. Ya. Pintu jendela lepas ini masih bisa disebut bangunan. Ya. Tembok dihancurkan ini masih bisa disebut bangunan. Tapi kalau pilar ini dicabuti semuanya, ini reruntuhan. Maka ada kalimat laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang rusuk, apalagi tulang tulung. Gitu kan ya. Ini bukan laki-laki namanya. Keterampilannya cuma tulang tulung aja kerjanya ya. Kalau tulang tulung saja ya, sambat terus gitu loh ya. Itu bukan laki-laki ya. Maka ini menanamkan mental ini kepada anak-anak kita sangat penting. Karena hari ini anak-anak kita berada di era mereka hidup di suasana yang serba nyaman. Teknologi di satu sisi itu rahmat dan karunia, tetapi pada sisi sebelahnya adalah musibah dan bencana. Anak-anak kita jadi kehilangan intuisinya. Ya, intuisi itu kemampuan untuk bersikap gitu ya, keterampilan untuk menghadapi kenyataan. Coba kita lihat zaman dulu. Kita pergi tanpa HP, kita pergi tanpa peta, janjian dengan kawan kita. Di situ lahir banyak keterampilan. Di perempatan turun, diajari kan etika berbicara sama orang, etika
bicara sama orang, ya kan? Ya, bagaimana menyapa Pak? Boleh tahu alamat ini di mana? Itu dulu keterampilan kita. Anak kita punya keterampilan gitu nggak? Enggak. Lurus 500 meter, belok kiri 300 meter, belok kanan. Ya, tempat ada tol di tengah sawah, gitu kan? Ya, hilang keterampilan kita kayak begitu. Ya, terus pokoknya begalnya bilang begini kok, gitu kan? Ya, ini satu contoh bagaimana satu hal yang itu dulu tidak terjadi pada kita menimpa kepada kita dan anak-anak kita hari ini. Ya, ibu-ibu zaman dulu kenal itu yang namanya lengkuas, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, tumbar, merica. Anak-anak kita mana kenal? Taunya itu, gitu kan? Ya, selesai. Ya, nggak bisa membedakan. Bahkan bikin telur pakai gula, gitu ya. Nggak bisa membedakan gula sama garam, gitu ya. Ini teknologi hari ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anak kita hari ini gurunya banyak. Dulu guru kita itu cuma dua, bapak ibu di sekolah dengan bapak ibu di rumah, ya. Bapak ibu guru di sekolah dengan bapak ibu di rumah. Nah, hari ini anak-anak kita ada demikian, gurunya dari berbagai penjuru dunia, 24 jam mengajari anak-anak kita, ya. Dan kemudian kalau orang tua tidak memaksakan diri hadir mendampinginya, tidak memaksakan diri untuk memaksanya, disinilah anak-anak akan terlepas dari warisan orang tua. Maksudnya warisan ilmu, warisan pengalaman, warisan bagaimana mental menyelesaikan. Makanya kami sudah waktunya kalau orang tua ini pergi, harus ada anak yang dibawa untuk kemudian melihat, menyaksikan bagaimana orang tua yang berbuat. Kemarin kami kunjungan, saya ajak anak-anak yang sudah umur 17-20 itu, ya, lihat nih, nah, ada seorang bapak SD nggak lulus, ya, tapi beliau dipercaya oleh perusahaan besar platinum di Surabaya sebagai supplier bahan baku. SD tidak lulus, tapi dia ngerti bagaimana cara memilih bahan yang baik. Bekerja dengan orang Jepang, bekerja dengan orang luar negeri, bagaimana memilah bahan ini, bahan itu, jadi genteng, jadi keramik, jadi macam-macam. Itu mengerti. Sekarang punya 10 toko keramik besar di Surabaya. Kemudian punya pabrik pengolahan keramik. Kita tanya, beliau nggak punya HP sampai hari ini, nggak bisa WA, itu ya. Nah, lihat tuh, nah, itu nggak punya HP, nggak punya WA, tapi rumahnya bikin rumah 7 tingkat, gitu kan? Buat 7 orang anaknya, sampingnya dibuat masjid. Apa tujuannya? Supaya anak-anak saya nggak terlambat sholat. Masya Allah, ya. Sudah menikah 6-nya, tinggal 1 yang perempuan, ya. Ini, nah, saya bilang 2 SD kayak gini, nah. Jadi kamu nggak usah minder kalau sekolah nggak lulus, asal mau banyak belajar, ya. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang itu tidak membaikkan masa depan kita. Bapak Ibu sekalian, poin terakhir, kita ingin belajar tentang apa itu entrepreneur dari sosok wanita hebat yang bernama Bunda Hajar. Ilmu ini menjadi relevan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Kita tahu Ibunda Hajar adalah salah satu dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ujian kehidupannya sangat luar biasa. Saya yakin, saya berani sumpah, gak ada di antara ibu-ibu yang sanggup mengikuti jejak Bunda Hajar. Di Curge, Bojone, tengah hutan ada yang berani? Ini tengah padang pasir, ya, Masya Allah, ya. Konflik antara Hajar dengan Sarah, kecemburuan Sarah karena Hajar sudah punya keturunan, ya, sampai Ibunda Sarah berjanji akan memotong 3 tubuhnya Bunda Hajar, dan sumpah itu dilaksanakan. Ibrahim melihat istrinya bersumpah akan memotong 3 bagian tubuh istri satunya, maka oleh Ibrahim diizinkan, ya, apa yang dipotong? Bagian telinganya dilubangi kanan kiri untuk anting dan kemaluannya disunat. Tapi justru habis dibolong tambah cantik sekali, ya, cemburunya makin terbakar. Akhirnya kemudian Ibrahim dengan izin Allah dipisahkan keduanya. Ibunda Sarah tetap berada di Palestina, Ibunda Hajar dibawa ke lembah Bakah. Karena Ibunda Sarah nggak ngerti mau dibawa kemana. Berjalanlah Ibrahim dari Palestina ke arah selatan sampai di lembah Bakah. Tenda kemudian dibentangkan, makanan minuman sisanya kemudian ditinggalkan. Ibrahim tidak banyak berbicara, langsung pergi ke arah utara, meninggalkan
meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail sendirian di sana. Bunda Hajar mengejar-ngejar Ibrahim, ya Ibrahim, tega kau meninggalkan aku di tempat yang kering rontang kayak begini, gak ada air, gak ada kehidupan. Ibrahim diam saja. Ibu-ibu harus belajar ya, bapak-bapak kalau ditanya suka diam aja. Ya. Diulangi kalimat keduanya, ya Ibrahim, kamu akan tinggalkan aku dan anakku di tempat seperti ini. Ibrahim diam saja. Nah kalau sudah 2 kali nanya nggak jawab-jawab, perlu diubah pertanyaannya, Bu. Ya, Ibunda Hajar mengubah pertanyaan ketiga. Allahu Akbar. Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini semua? Ibrahim hanya menjawab dengan anggukan kepala. Itu gayanya bapak-bapak, ya, nggak banyak bicara, cukup pakai isyarat kadang-kadang. Dan ibu harus paham, begitu kan ya. Kata Ibunda Hajar, idzan la yughayyiran Allah. Kalau memang ini perintah Allah, tak mungkin Allah akan melarang. Silakan Ibrahim, kembalilah kau kepada istri tuamu, biarkan aku di sini bersama anakmu. Tak mungkin Allah akan membiarkan aku. Maka Bunda Hajar kembali ke tenda. Ibrahim melanjutkan perjalanan ke utara sampai di satu titik yang jarak bayangan manusia tidak bisa dibedakan lagi atau wanita. Ibrahim membalikkan badan ke arah selatan, mengangkat kedua tangan kemudian berdoa, Rabbana inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Tidak ada wanita di dunia ini yang namanya disebut-sebut secara tersirat lebih banyak melebihi nama dari Bunda Hajar selain tentu istri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Setiap sholat kita selalu baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Siapa ali Ibrahim? Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah. Terutama Ibunda Hajar. Kenapa? Ibunda Hajar adalah salah satu ikonik tentang ibadah ritual yang paling mulia, yaitu ibadah umroh dan haji. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang perbuatannya dijadikan rangkaian ibadah. Sofa marwah bolak-balik mencari penghidupan, mencari air. Itu bukan perintah Allah. Itu insting seorang ibu yang tidak ingin membiarkan anaknya mati kehausan kelaparan, berpindah dari satu bukit ke bukit yang lain. Tetapi Allah kemudian menjadikan peristiwa pindahnya bolak-balik Safa Marwah buat para jamaah haji umroh untuk mengikuti jejak tapak tilasnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ingin belajar lebih dalam lagi bagaimana sosok yang namanya Bunda Hajar ini. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah bermula dari nyali yang besar. Tadi sudah kita singgung, kita harus bernyali walaupun kita penakut. Nyali lawannya pengecut, berani lawannya penakut. Anda boleh penakut tapi nggak boleh pengecut. Anda boleh tidak berani tapi harus bernyali. Ya, artinya begini. Saya misalnya, ayo berani balapan nggak? Trek-trekan motor. Oh saya nggak berani. Tapi bukan saya pengecut, gitu ya. Tapi kalau ada orang yang ayo trek-trekan, akhirnya dia kecelakaan, kakinya harus diamputasi dan sebagainya, lalu kemudian dia memilih sana, memilih sini, ngerengek sana, ngerengek sini, itu namanya berani tapi nggak bernyali. Itu gimana? Ya, bernyali itu berani mengambil resiko. Bunda Hajar bukan sekedar berani, tetapi bernyali, dan itu dibuktikan. Nyali beliau berani tinggal di tempat yang sepi kering kerontang, nggak merengek. Ya, maka saya katakan secara logika nggak ada perempuan yang sehebat Bunda Hajar dalam hal seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, penting ya menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan cara kita harus punya nyali. Saya katakan 2023 pasti akan berlalu, nggak mungkin ya akan berlaku selamanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari itu kita Allah berdirikan kepada manusia. Kadang menang, kadang kalah, kadang banyak, kadang sedikit, kadang senang, kadang susah, kadang sakit, kadang sehat. Biasa, kadang menerima, kadang diambil, kadang bertemu, kadang kita berpisah. Ini seperti roda kehidupan yang berputar, seperti musik yang terus berganti.
ya, semua mengajarkan bahwa apa yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Yang kedua dan mengajarkan kepada kita biasa aja menghadapi kehidupan. Gak usah khawatir, gak usah cemas berlebihan. Ya. Yang kedua tentang tanggung jawab. Ibunda Hajar itu menggendong bayi Ismail. Rasa tanggung jawabnya yang membuat beliau rela pontang-panting, lari sana, lari sini. Bukan jarak yang dekat loh, Sahabat, 700 meter kali 7 itu 5 km. Dan itu padang pasir, bukan tempat sejuk, bukan tempat yang ada istirahatnya, ya. Dan secara logika itu sudah betul-betul mustahil. Tetapi rasa tanggung jawab yang membuat Bunda Hajar punya energi berlipat, gak ada habisnya. Ya, ada kisah walau alam, sekedar kisah inspiratif atau kisah nyata. Itu seorang anak balita jatuh masuk ke dalam jurang yang dalam. Sejumlah aparat insar dikerahkan dan semua laki-laki berbadan kekar itu gak ada satupun yang berani sampai ke dasar jurang. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan. Ada seorang ibu yang badannya biasa, dia bisa ke bawah dan kemudian menyelamatkan anak tadi. Semua geleng-geleng kepala dan akhirnya bertanya, ibu siapa? Kok kuat sekali? Jawabannya, ini anak saya kok. Begitu ya. Tanggung jawab. Kalau aparat dan tim SAR yang tadi kan cuma sekedar apa ya? Ya tugas lah begitu kan. Kalau ini adalah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu yang membuat seorang bapak dan ibu gak akan membiarkan anaknya terjerumus. Kenapa? Dia sadar besok di hari kiamat yang ditanya bukan siapa ustadznya, siapa temannya, siapa mertuanya, siapa guru wali kelasnya. Enggak, yang ditanya adalah siapa kedua orang tuanya. Ya, maka orang tua dengan mental seperti ini dia tidak akan membiarkan anak-anaknya tadi ya hidup di dalam apa? Penyimpangan agama yang jauh. Kemudian yang ketiga, belajar dari Bunda Hajar adalah tentang visi. Apa itu visi? Bunda Hajar naik ke Bukit Sofa. Di tempat yang tinggi itulah bisa melihat semuanya. Ya. Bapak Ibu, visi itu artinya gambar mental. Sebelum masjid ini jadi, sudah ada gambarnya. Pintunya berapa, jendelanya berapa, tiangnya berapa, itu sudah ada gambarnya. Ya. Maka orang kalau sudah pegang gambar, dia akan melangkah seperti gambar tersebut. Rumah tangga tanpa visi misi seperti naik pesawat tanpa destinasi. Ya. Ada yang belum pernah naik pesawat ini? Mau nggak dapat tiket pesawat gratis? Tapi nggak ada tujuannya. Muter bahan bakar habis, jatuh ke bawah. Rumah tangga tanpa visi misi seperti main bola tanpa gawang, tendang sana, tendang sini, capek. Maka lebih dari 50% perceraian rumah tangga itu karena ketidakjelasan visi misi. Ya, Ibunda Hajar melihat padang pasir bukan sekedar batu dan tumpukan pasir yang dilihat. Di sini Baitullah akan berdiri. Di sini manusia akan datang. Sebab Ibrahim sudah berdoa, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia cenderung dan kasihan kepada mereka. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih membuat hati kita bergetar mendengar dan melihatnya, rindu untuk datang ke sana, kecuali yang namanya lembah Bakah, tempat di mana Bunda Hajar dan Ismail berada. Ya, saya yakin di sini pernah umroh, pernah haji, ditawarin lagi ke sana, pengen gak Bang? Pengen. Jadi kan mau nggak piknik ke benua Antartika, mau nggak? Ya, walaupun gratis belum tentu. Ngapain di sana, gitu kan? Ya, belum tentu loh. Jangan ditawarin piknik ke Amerika mau. Ya, belum tentu loh. Jangan ditawarin ke Skotlandia, negara-negara mau. Tapi haji, umroh itu tempat tambatan hati manusia. Tidak ada pergerakan manusia yang lebih cepat, lebih sering menuju ke satu negeri melebihi daripada lembah Bakah, tempat putri berontak. Ini yang dirasakan oleh Bunda Hajar. Waj'al af'idatan minan
nasi tahwi ilaihim. Apa yang kemudian terjadi? Ketika kemudian mata air Zam-Zam memancar, maka disitulah kemudian burung-burung berterbangan di atasnya. Kafilah dagang yang lewat menyaksikan ada burung yang berputaran di atas satu titik tadi. Diutus satu orang, dua orang yang mendekat ke sana. Benar, ternyata ada mata air besar dan tenda dengan dua manusia di sana. Akhirnya mereka berkumpul, mendekat, transaksi. Boleh nggak kami minta air ini? Kata Bunda Hajar, silahkan. Tapi jangan berharap kalian memiliki, sebab ini air milik kami. Maka terjadi barter. Bunda Hajar mendapatkan makanan, buah-buahan, pakaian, sandal, dan aneka macam kebutuhan ditukar dengan air miliknya. Ya, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Hati manusia tertutup pada mereka semuanya. Buat yang belum pernah melihat tanah suci, buat yang belum pernah melihat Ka'bah, Makkatul Mukarramah, hatinya tiap hari selalu dihadapkan ke sana. Sholatnya 5 waktu menghadap ke titik itu. Ya, ini bukti bahwa setiap hari semua sedang menyaksikan langsung atau tidak langsung bagaimana peristiwa Bunda Hajar melihat visi-visi itu. Ya, doa Ibrahim 4.000 tahun yang silam dan hari ini semua menjadi kenyataan. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Buah-buahan begitu mudah didapatkan oleh penduduk Makkahul Mukarramah. Bapak Ibu dari mata Allah, kemudian prinsip berikutnya adalah tentang optimisme. Bapak Ibu, optimis ini mentalnya Bunda Hajar. Ibu itu harus punya optimisme, penuh harap. Penting sekali ya punya harapan ya. Karena orang itu kalau hidupnya nggak punya harapan itu nggak bertahan lama bu hidupnya. Ya. Bahkan ada anekdot yang mengatakan begini, tanpa makan kita hanya bisa bertahan 3 pekan. Tanpa minum kita hanya bisa bertahan 2 pekan. Tanpa istirahat, nggak tidur, kita hanya bisa bertahan 1 pekan. Tapi tanpa harapan kita hanya bisa bertahan 4 detik. Detik pertama naik ke lantai 10, detik kedua buka jendela, detik ketiga loncat, keempat begitu ya. Orang kalau sudah nggak punya harapan itu apa-apa nggak berselera, ya tidak? Apa yang membuat kita nggak pernah putus berdoa setiap hari? Harapan, karena harapan itu adalah jembatan yang menghubungkan antara masa sekarang dengan masa depan. Harapan itu adalah jembatan yang menghubungkan satu doa dengan doa berikutnya. Setiap orang berdoa itu adalah orang yang penuh dengan harap. Maka jangan pernah pesimis, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ateisme itu sebenarnya tidak masuk akal. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku ateis, kok masih ngomong gini? Ya mudah-mudahan sampai di sini dengan selamat, itu pasti percaya kepada Tuhan. Paham ya? Ya udah mudah-mudahan cepat sehat ya. Itu berarti dia percaya kepada ada zat gaib yang akan memberikan kesehatan kepada dia. Maka ateisme itu sesuatu yang tidak masuk akal. Walaupun mereka mengatakan Tuhan nggak bisa dimengerti dengan akal, tapi kita katakan nggak percaya kepada Tuhan itu nggak masuk akal. Ya. Jadi kalau ada orang ateis masih ngomong, ya mudah-mudahan segera sembuh, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan sukses. Itu kata-kata mudah-mudahan menunjukkan ada tangan tersembunyi yang berbuah, gitu ya. Nah, orang beriman percaya sekali dengan yang namanya doa. Ana inda lebih abdi, aku itu mengikuti perasaan hambaku. Berikutnya, ya, istiqomah. Istiqomah ini penting. Bunda Hajar itu bolak-balik 7 kali. Ya, maka kita lihat orang-orang yang istiqomah mencoba sesuatu, ya, itu yang berpeluang untuk sukses. Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau udah tahap sukses, melihat tukang roti bolu roti sukses, pengen banget kayak dia. Melihat tukang herbal sukses, pengen banget kayak dia. Melihat pengusaha tambang sukses, pengen banget kayak dia. Sayangnya yang kita inginkan itu kesuksesannya, bukan prosesnya. Padahal yang harus kita ikuti adalah apa? Prosesnya tadi. Ya, Bunda Hajar istiqomah, tidak berhenti di tengah jalan sampai itu berhasil. Berapa kali minimal? 7 kali. Jadi dalam dunia marketing kami diajarkan
batas minimal orang itu menawarkan produk itu 7 kali, Bu. Ya. Tapi sayangnya dalam survei kebanyakan orang 3 kali 4 kali ditolak berhenti nggak jadi jualan. Itu yang membuat mereka nggak berhasil. Ini buat anak muda penting. Kalau melamar baru 3 kali ditolak, lanjutkan. Gitu ya. Nah, kalau sudah 7 kali ditolak, ya, nomor 1 berusaha, nomor 2 berdoa. Udah berusaha berdoa 7 kali ditolak juga. Nomor ketiga berkaca. Gitu ya. Jangan-jangan ada yang salah pada wajah kita, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Ini teori pentingnya tentang mencoba sampai 7 kali. Bunda Hajar melakukannya istiqomah bolak-balik semacam itu. Ya. Maka Allah kemudian beri hadiah pada kalian ke-7. Ya. Kemudian berikutnya adalah kesadaran bahwa hidup itu fluktuatif. Hidup itu naik turun. Hidup itu tidak flat, tidak landai. Sofa marwah itu bukan lantai lurus, tetapi apa? Dia adalah tanah yang naik turun. Kalau Bapak Ibu tahu, yang pernah haji atau umroh pasti tahu antara sofa marwah ada di antara 2 tiang hijau. Ibu, ya, apa yang disunahkan waktu lewat 2 tiang hijau? Berlari cepat. Dalam realita kehidupan di Bunda Hajar, jarak antara 2 tiang hijau itu adalah lengkungan, itu adalah cekungan, ya, bukan perbukitan. Jadi sofa turun, melengkung, jalan, naik lagi, turun lagi, jalan lagi, melengkung lagi. Nah, ini adalah rute perjalanan kehidupannya Bunda Hajar. Apa maknanya? Dalam hidup naik turun itu biasa, rame sepi itu biasa, untung bangkrut itu biasa, ada kesetiaan, ada pengkhianatan itu biasa, dikecewakan, disenangkan itu biasa. Gak usah kita kemudian baper hanya gara-gara aku dikhianati temanku, ya, udah untung dibawa pergi. Itu biasa, begitu kan? Ya, Ibunda Hajar melakukan itu semuanya dan tetap ujungnya adalah kesuksesan. Maka dalam teori sukses gagal, orang sukses sama orang gagal, banyakkan mana gagalnya, Pak? Hah? Orang sukses sama orang gagal, banyakkan mana gagalnya? Hah? Orang sukses. Karena orang gagal itu sekali gagal berhenti. Orang sukses itu gagal lanjut, gagal lanjut, gagal lanjut, gagal lanjut. Akhirnya apa? Sukses. Begitu ya. Maka jangan melihat orang sukses itu dari kesuksesannya, berapa kali dia jatuh dan berapa kali dia bangun. Kalau siapa itu basket kelas internasional, Michael Jordan, itu pernah bilang, gak penting berapa kali kamu jatuh, yang penting setiap kali kamu jatuh, kamu segera bangun lagi. Ya. Kemudian berikutnya tentang passing di masa drop. Semangatnya dilimpahkan pada saat kita sedang jatuh. Dalam riwayat disebutkan, Bunda Hajar ketika melewati daerah cekungan di antara 2 tiang hijau yang kita disunahkan untuk berlari dari kecil, itu Bunda Hajar mempercepat langkahnya. Kenapa mempercepat langkahnya? Ya namanya juga jalan turunan, ya kan? Ya, enggak usah disuruh cepat juga cepat itu. Namanya kita jalan gitu ya. Ya. Supaya cepat sampai akan ngebut gitu kan ya. Turun itu nggak bisa kayak jalan datar. Apa makna pesan yang tersirat dari peristiwa ini? Rata-rata kita dalam kondisi sepi malah males, dalam kondisi barang nggak laku malah kemudian berhenti promosi, dalam kondisi kemudian kita lesu, udahlah tidur aja lah. Harusnya dalam suasana sepi semangat kerjanya dilipat gandakan. Dalam suasana sedang loyo, etos kerjanya ditingkatkan. Seperti Bunda Hajar dalam posisi menurun justru bergerak kencang, kan begitu. Nah, ini yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Orang yang gagal itu ketika sepi, ketika lesu, itu malah kemudian malas kerja, nggak ada hasil, gitu kan ya. Harusnya malah berkali-kali lipat kerjanya. Wong lagi nggak ada hasil kok, ya malah kok kemudian berhenti. Nah ini rumus yang diambil dari Bunda Hajar tadi, bagaimana dalam suasana turun justru beliau apa?
menaikkan kekuatannya. Kemudian berikutnya adalah ya, bahwa entrepreneur itu bukan hanya berbicara tentang dirinya kenyang, anaknya kenyang, tapi entrepreneur berbicara tentang memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Bunda Hajar tidak tamak, tidak menghalangi orang memanfaatkan airnya, tapi justru dimanfaatkan untuk bertahan hidup yang lebih baik lagi. Maka hari ini berkah Bunda Hajar, tidak ada sumur yang lebih hebat daripada sumur Zam-Zam. Kubiknya tidak terlalu besar, tetapi setiap hari jutaan orang meminumnya dalam jumlah yang tidak bisa ya dibatasi. Silakan ke Masjidil Haram, silakan ke Masjid Nabawi, mau berapa liter pun Anda minum per hari, tidak akan pernah ada kata stok menipis, nggak pernah ada. Ini mukjizat terbesar, ya. Bukan sekedar volumenya, tapi juga kualitasnya. Belum pernah ada mata air di dunia yang kualitas tingkat kesehatannya mengalahkan air Zam-Zam. Tidak ada air putih yang lebih mahal daripada air Zam-Zam. Begitu, ya. Rasanya beda tipis, begitu kan, ya. Beda tipis, itu kan, ya. Tetapi Rasul memberikan keistimewaan. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya, ya. Masya Allah, ini air yang penuh dengan keberkahan. Artinya cerita Bunda Hajar mengajarkan kita jangan cuma mikirkan perutnya sendiri, jangan cuma mikirkan dapurnya sendiri, pikirkan nasib kaum muslimin yang lain. Secara teori, rezeki anak kita sama rezeki seorang anak sama bapaknya, banyakkan mana, Bu? Banyakkan bapak. Kenapa? Karena rezekinya bapak dibagikan kepada anak-anaknya, ya. Rezeki anak paling SPP 1 bulan, tambah uang jajan saya sekian. Rezeki bapaknya ya banyak, karena rezeki anaknya dilewatkan sama bapaknya. Rezeki bapaknya dibandingkan rezeki sama bosnya, banyakkan mana? Banyakkan bosnya, karena bosnya tadi membagikan kepada seluruh bapak-bapak yang menjadi karyawannya tadi. Maka Allah lewatkan rezeki itu. Nah, bosnya ini sama bosnya lagi banyakkan mana? Ya, bosnya cuma kelas distributor, bapaknya produsen. Ya, bosnya bapaknya lagi produsen, lebih banyak yang produsen. Maka kalau rezeki kita mau mengalir lebih luas, pikirkan yang lebih luas lagi. Kalau mindset dan orientasinya cuma memikirkan perut sendiri, Allah akan batasi segitu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita itu memikirkan adik-adik, memikirkan tetangga, memikirkan kaum muslimin, memikirkan anak-anak orang Islam, Allah akan deraskan itu sumber mata air rezeki kita. Ya, inilah rezeki yang Allah berikan kepada Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian, ya, terakhir, entrepreneur adalah tentang keyakinan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Siapa yang ingin ayyam suto rizqahu, Allah bentangkan rezekinya. Fal yakma'in Allah awsaqu mimma fi. Hendaknya dia lebih percaya bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada dalam genggaman tangannya. Ini sebuah mentalitas penting bagi kita di era seperti ini, ya, bahwa mengajarkan tentang entrepreneur, kita ingat kisahnya Bunda Hajar, sehingga hari ini seluruh manusia berkunjung ke sana dalam rangka tapak tilas atas perjalanan kehidupannya Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jam 10:22 waktu saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kasihkan ke Mbak yang warna merah. Diri dari kawan-kawan yang ingin saya tanyakan yaitu 2 hal. Yang pertama, tadi dijelaskan Ustaz bahwa alasan mengapa kita mengajari anak mengenai manajemen mengolah risiko itu tadi, yaitu bahwa kehidupan kita akan semakin keras, sehingga kita harus banyak memberikan menjelaskan pada anak kita bahwa nantinya kita harus punya kemampuan. Itu lebih diterapkan kepada anak-anak
agak pelan sedikit karena ada yang ulangi pertanyaannya. Ya, salah satu alasan mengapa tadi kita harus mengajarkan manajemen tanggung jawab tadi, bahwa dikatakan bahwa hidup kita itu makin keras, sehingga kita menjelaskan kepada anak kita itu bahwa mereka butuh keahlian. Ini dijelaskan kepada anak laki-laki saja atau juga kita berikan pendidikan itu kepada anak perempuan. Terus yang kedua kalinya, kami sudah punya anak yang mondok desa, dan kalau waktu pulang atau perpulangan atau libur itu seperti musibah kan, susah sedih gitu, karena mereka ini dicari gadget gitu, HP, dan mereka itu gimana ya, seperti ayam, seperti anak ayam apa ya, langsung bisa. Mungkin saya bisa memberikan resep atau iya, supaya mereka tuh tidak gimana gitu loh pada kegiatan itu. Padahal kita kangen-kangenan, tapi mau membuat saya gitu. Iya. Cukup? Cukup belajar. Monggo Ustaz, pertanyaan pertama dari Baik. Oh ya, perbedaan keinginan suami dengan istri terhadap anak-anaknya. Jadi begini, problem terbesar merumuskan kebijakan buat anak-anak atau kesepakatan untuk mereka itu justru dimulai dari tidak akurnya bapak dan ibunya. Maka saya sering mengatakan kepada bapak-bapak, sebelum kita menjinakkan anak-anak kita mengikuti apa yang kita arahkan, jinakkan dulu ibunya, gitu ya. Karena konflik itu biasanya bukan dimulai dari bapak kepada anak, tapi justru berangkat dari ketidaksepakatan suami dengan istri. Apalagi kalau ini terjadi pada pernikahan muda 10 tahun ke bawah. Egoisme dan dominasi suami dengan pemikirannya, istri dengan pemikirannya kuatnya luar biasa. Kesadaran untuk mengalah dan menyerahkan tanggung jawab kepada siapa ini belum muncul. Yang ada istri dengan pengalaman masa lalunya, suami dengan pengalaman masa lalunya, lalu keduanya memaksakan kehendaknya supaya terjadi. Nah ini yang memang pekerjaan berat. Maka ya dalam Islam ada beberapa rumusan. Pertama, bahwa 1 sampai 6 tahun atau 7 tahun itu tanggung jawab ibunya. Tapi memasuki 7 tahun ke atas itu tugas bapaknya. Besok di akhirat ibu tidak akan bertanya, kenapa anaknya nggak mondok, kok malah jadi ini, kenapa? Enggak, ibu nggak ditanya, nggak usah khawatir. Yang ditanya bapaknya, gitu loh, ya. Bapaknya besok yang bertanggung jawab, kenapa anaknya kok tidak disekolahkan ngaji Quran? Kenapa kok anaknya nggak disekolahkan untuk memahami agama Islam? Kenapa dibiarkan hanya mencari dunia? Itu tanggung jawab bapaknya. Maka memang dari awal dalam rumah tangga visi misi bersama ini harus dikomunikasikan, ya. Apalagi kalau berasal dari dua latar belakang yang kontras. Ini bukan pekerjaan gampang dan kita memang bertemu ini dengan karakter pasutri yang memang berasal dari dua kebiasaan dan latar belakang yang berbeda. Kalau yang bapaknya pondok, ibunya pondok itu bapak kayak begitu paling tinggal pengen pondok di mana kan begitu tuh, ya. Kalau bapaknya itu orang umum, ibunya orang umum, tapi habis itu ibunya komunitasnya pengajian, itu nanti akan mengalami perbedaan atau sebaliknya. Maka dalam hal ini nomor 1 adalah bagaimana suami dengan istri punya bahasa yang sama dulu. Belum berbicara tentang anaknya mau kemana, ya. Kalau itu sudah, serahkan tanggung jawab itu kepada suami, karena dia besok yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bab ini, ya, kami berbagi. Saya kalau sudah bilang, ya, begitu anak-anak sudah besar, bukan jadi apa-apa, saya segera mengatakan Bismillah, tapi yang menyelesaikan. Bismillah, tapi yang tanggung jawab. Ya, sudah, nggak usah khawatir, ini tanggung jawab kami di hadapan Allah. Anak
Dan ini dibutuhkan kemampuan laki-laki untuk meyakinkan kepada istrinya, untuk membuat istri itu percaya kepada keputusan-keputusan suami. Ya, tapi sekarang ini kan faktornya banyak nih. Ya, suaminya SD, istrinya S2. Ini panjang ceritanya nantinya, gitu kan? Ya, jomblang sekali. Suaminya orang awam, istrinya pondok, senior, yang satu hafidhah. Pasti idealismenya apa? Berbeda. Maka ini maaf nih kalau kita bicara mundur ya, bicara mundur. Imam Nawawi Al-Baghdadi mengatakan idealnya pernikahan laki dan perempuan itu laki-laki harus unggul di atas perempuan dalam 4 hal, kata Imam Nawawi. 1. Usia dan tinggi badan. 2. Ilmu dan pengetahuan. 3. Harta dan kekayaan. 4. Nasab dan keturunan. Itu laki-laki harus unggul 4 hal, ya. Usia dan tinggi badan, ilmu dan pengetahuan, harta dan kekayaan, nasab dan keturunan. Nah ini istrinya akan mamut nih. Nah kalau perempuan bagaimana? Perempuan kata Imam Nawawi harus unggul dalam 4 perkara. 1 dalam kecantikan, ya. 2 dalam akhlak dan adab. 3 dalam muruah dan menjaga kehormatan. 4 dalam ifah dan menjaga harga diri. Itu perempuan, ya. Makanya ini kalau anekdotan begini, istrinya cantik sekali, lakinya biasa saja. Komentarnya gimana? Kamu kok pintar banget sih cari istri, gitu kan ya? Tapi lain suaminya ganteng banget. Yang perempuan di bawah rata-rata. Komentarnya apa? Kamu kena santet apa sih? Malah begitu jadinya, gitu kan ya? Jadi memang itu logika masyarakatnya kayak begitu ya. Dan Imam Nawawi sudah jauh-jauh mengingatkan gitu, laki-laki unggul dalam 4 perkara. Kalau sudah begini, wanita akan dengan mudah menyerahkan kepemimpinan itu kepada laki-laki. Itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka buat yang sudah terlanjur, diskusi baik-baik. Kalau perlu datangkan pernah untuk melihat permasalahan tadi lebih juga disepakati. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua, ya. Poin yang pertama terkait dengan mengajarkan itu apakah harus kepada laki dan perempuan atau cukup laki-laki saja. Secara teori itu tanggung jawab laki-laki. Karena begini, ya, tadi saya sudah singgung ya Imam Nawawi. Tapi memang secara realitas sosial kehidupan, ya, perempuan itu tinggal ikut laki-lakinya. Jenengan lulusnya cuma SD, suaminya Pak Lurah, dipanggil apa Bu? Lurah. Lulusan SMP, suaminya Pak Kiai, dipanggil apa? Bu Nyai. Lulus SMA, suaminya Presiden, dipanggil apa? Bu Presiden. Kan begitu tuh. Perempuan mah tinggal ikut gimana? Suaminya. Maka kalau suaminya sudah baik, ya, itu perempuan akan kecipratan dari semua kebaikan suaminya. Ya, maka dulu pernah saya diundang mengisi tentang seminar wirausaha. Saya dipanelkan dengan seorang ibu dosen wirausahawan, suaminya anggota dewan. Kan yang datang mahasiswa semua, mayoritas mahasiswa sedikit sekali. Dia menggebu-gebu tentang mengajarkan perempuan harus begitu dan sebagainya. Saya kemudian pada sesi kedua mengatakan bingung mengisi apa ini, ya. Tapi saya tanya, Mbak, seandainya definisi laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang pintar, kaya, tampan, punya banyak harta, punya banyak usaha, punya banyak wawasan dan pengetahuan, punya banyak pengikut, follower, subscriber, ya, punya banyak aset, punya banyak ini itu dan sebagainya. Pokoknya dia hebat. Kira-kira definisi perempuan hebatnya kayak apa? Kalau itu definisi laki-laki hebat kayak tadi, perempuan yang hebatnya kayak apa? Perempuan soleha, Ustaz. Perempuan yang taat. Saya bilang perempuan hebat adalah perempuan yang bisa dapat laki-laki itu. Selesai kan? Itu tadi teorinya, ya. Lulus SD suaminya Pak Lurah jadi Lurah, lulus SMP suaminya Pak Kiai, maka dipanggil punya itu tinggal ikut saja perempuan. Maka tanamkan kepada laki-lakinya supaya menjadi laki-laki yang hebat. Nanti dia akan menghebatkan perempuannya. Macam kayak gitu. Itu pesan penting kepada kaum bapak.
Jangan serahkan anak perempuan Anda kepada laki-laki yang tidak bisa menahan emosinya. Nanti cekek dibanting, dihambar gimana? Gitu ya. Oke, ya. Kemudian yang kedua tentang di mana ya kangen dengan anak ketemu malah jadi jengkel. Ya, bukan cuma dialami oleh Anda. Itu dialami oleh semua ibu-ibu hari ini, tak terkecuali istri saya. Ya, anak saya laki-laki ada 7, anak perempuannya ada 5, dan masa-masa pubernya itu ya kayak begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengatakan sejengkel apapun Anda dengan anak Anda, jangan pernah kehilangan perasaan bahwa Anda adalah wanita yang paling mencintai dia. Bapak-bapak jangan pernah kehilangan sebuah momentum bahwa Anda adalah manusia yang paling cinta dan saya kepada anak-anak. Saya hanya bisa mengatakan kepada anak-anak saya, kamu senanggal apapun, kamu sebandel apapun, demi Allah tidak ada yang lebih mencintai kamu daripada bapakmu. Ini harus tertanam kepada anak-anak kita. Rasa benci, jengkel mungkin ada, tetapi jangan sampai diungkapkan. Marah itu boleh, yang nggak boleh marah-marah. Bedanya marah dengan marah-marah itu apa? Marah itu tentang keadaan tidak suka kita atas kenyataan yang kita lihat. Marah-marah itu tentang meluapkan. Ya, marah itu baik, yang nggak baik itu marah-marah. Kalau nggak percaya, jenengan lagi marah-marah, coba direkam di shooting, nonton lagi, mesti malu, gitu ya. Kenapa? Karena orang marah-marah itu sadar bahwa dia itu nggak baik, lagi nggak sadar ya bahwa itu nggak baik. Gitu. Makanya begitu sadar dia malu. Nah sayangnya begini Bapak Ibu, ya, ini kebanyakan kita keliru. Waktu marah diluapkan. Anjuran Nabi kalau marah gimana tuh? Diam. Waktu marah diam. Nanti marahnya reda nggak? Reda. Nah kalau sudah reda baru bicara. Nah kita kebalik. Waktu marah bicara, waktu reda diem-dieman. Ya. Selesai nggak urusan? Nggak selesai kalau kayak gitu caranya. Dengan lagi marah sama suami, begitu reda nanti diem. Harusnya waktu marah diem, waktu reda jadi gini loh, tadi itu. Nah itu enak ngomongnya gitu loh ya. Kalau lagi ngomong kemudian bicara, padahal orang lagi marah itu biasanya merasa benar atau merasa salah? Merasa benar. Nggak ada orang merasa salah marah-marah. Mesti dia malah ketakutan gitu loh ya. Nah pertanyaan saya, orang merasa benar itu benar atau salah? Salah. Dan orang dalam suasana merasa benar ngomong, mesti banyak salah ngomong gitu loh ya. Maka rumusnya kalau lagi marah jangan ngomong, dilus-lus aja gitu ya. Sambil nunggu ya, agar kita baru deh jawab jalan dulu. Anak itu akan mudah diomongin biasanya waktu dia meminta sesuatu pada kita. Itu mau ngomong kita nasihat, gitu ya. Jadi ibu sekalian, saya cuma bisa punya rumusan begitu, gitu kan ya. Dan satu lagi, yang bikin kita stres itu adalah ketika kita mengharuskan nasihat kita menjadi pintu hidayah buat dia. Padahal boleh jadi Allah ingin ngasih hidayah buat anak kita lewat orang lain, gitu ya. Nasihat yang kita berikan seperti benih yang kita sebar. Ada anak kita yang dinasihati, ya bi, sampai atau tapi ada yang lama sekali, ya. Ada benih yang kita sebar, jatuhnya di tanah yang subur dan gembur. 3 hari, 4 hari tunasnya keluar. Tapi ada benih yang kita sebar, jatuhnya di karpet. Nemu nggak? Nggak nemu. Kapan bisa nemunya? Nunggu disapu. Jatuhnya ke lantai, nemu nggak? Nggak nemu. Tunggu disapu lagi. Jatuhnya di teras, nemu nggak? Nggak nemu juga. Nunggu musim hujan. Nunggu musim hujan, hujannya kemudian menyeret benih tadi, jatuh ke tanah, jatuh ke sana, baru kemudian nunggu. Nasihatnya sekarang nunggunya 5 tahun lagi, itu ada, gitu. Maka jangan buru-buru memaksakan hidayah itu segera datang pada hari ini, kita nggak puasa. Nasihat jangan ditinggalkan, marah-marahnya di stop, tunggu ketika reda baru bicara baik-baik pada mereka.
ya. Anaknya nyapu nggak kelihatan, anaknya jemur baju nggak kelihatan, anaknya buang sampah nggak kelihatan, anaknya cuci piring nggak kelihatan. Begitu rebahan pegang HP lagi, gitu ya. Jengkel nggak anaknya? Jengkel, ya Allah, ini cuma sebentar loh nih. Nah, mohon harus adil dalam